profit per bulannya jadi 90 juta. Selamat datang di channel pengangguran tapi premium, channel para pengangguran di Indonesia. Gimana kabarnya sobat pengangguran? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Kesalahan para pebisnis online, terutama nih yang baru terjun, kadang pencatatan keuangannya itu belum rapi cuy. Jadi sering ngerasa nih biaya iklannya murah, tapi duitnya entah kemana. Ternyata pas dihitung-hitung lagi malah boncos cuy. Jadi di video kali ini gue mau sedikit berbagi ya, gimana sih cara kita menghitung KPI dalam beriklan, terutama di Meta Ads ya. Jadi nantinya sebelum kita beriklan, kita udah punya nih range angka yang bakal jadi patokan pas kita mau evaluasi campaign kita. Jadi sekarang kita isi dulu ya kalkulator ads yang udah kita siapkan sebelumnya. Gue ambil contoh nih, harga gamis yang gue jual kemarin kan 175.000. Itu modalnya 73.000. Jadi ada profit sekitar 102.000. Untuk budget per ad set yang ideal itu biasanya 30% dari profit. Jadi kalau kita hitung sekitar 30.600. Nah, langsung kelihatan ya berapa sih target maksimal untuk cost per purchase, CPR, hingga CPC-nya. Untuk CPP, kalau mau profit itu biasanya maksimal antara 30 hingga 40%. Kalau udah menyentuh 102.000, itu sama aja BEP cuy, karena semua profitnya dimakan untuk biaya iklan. Untuk CPR, biasanya nih ada 3 jenis metode yang digunakan oleh pemain di Indonesia. Ada yang via WhatsApp, simple form, atau full form. Untuk CPR kalau teman-teman pakai WA, itu biasanya 10% dari profitnya. Jadi CPR-nya sekitar 10.200. Nah, untuk jaga-jaga dan misalnya produk winning, kita targetkan 70%-nya. Jadi CPR-nya teman-teman jaga di angka 7.000-an. Untuk CPR simple form yang cuma nama dan nomor HP, itu biasanya CPR-nya itu 20% dari profit. Dan teman-teman coba jaga untuk KPI-nya maksimal di 70%-nya. Jadi sekitar 14 ribuan. Untuk CPR-nya full form, di mana orang itu ngisi datanya udah lengkap banget, biasanya CPR-nya itu 40% dari margin profitnya. Dengan target 70%-nya sekitar 30.000 lah ya maksimal. Full form ini harusnya konversinya hampir 100% cuy. Karena orang itu udah ngisi datanya lengkap banget. Bahkan sampai harga, orangnya juga harusnya udah lihat ya. Malah gue zaman dulu waktu COD-nya masih pakai Shopee dan Lazada, itu kalau alamatnya lengkap dan jelas langsung gue kirim aja tanpa konfirmasi cuy. Tapi kalau sekarang gue main simple form aja, karena kalau kena RTS biaya ongkir pulangnya lumayan mencekik cuy. Untuk cost per klik, biasanya kalau produk winning itu maksimal 1% dari profitnya, jadi sekitar 1000-an ya. Di tabel ini kelihatan juga CPP-nya kalau 1%, 2%, hingga 3%. Angka-angka ini yang nantinya mesti kita jagain di dashboard iklannya. Kalau nggak masuk, langkah apa yang bisa kita ambil? Di-kill kah campaign-nya atau ditunggu untuk dijalankan besok lagi? Sekarang kita lanjut ya. Dengan perhitungan biaya CPR tadi bisa mendatangkan profit berapa? Gue ambil contoh di salah satu produk yang gue jual. Untuk CS kita ambil satu orang aja ya. Dengan full iklan jalan selama 30 hari. Budget testing biasanya gue pakai 150.000 per harinya. Kita masukin data HPP dan harga jual gamis yang tadi ya. HPP 73.000, harga jualnya 175.000. Jadi ada profit 102.000 cuy. Nah, untuk cost per lead-nya, tadi kan kita udah hitung ya, normalnya kalau pakai WA itu 10% dari profit. Jadi kita masukin 10.200. Untuk persentase real lead yang masuk ke WA, anggap aja nih 60%, berarti ada 9 leads yang masuk ke WACS. Closing rate, kalau kita ambil pahit-pahitnya dulu lah, 5%. Berarti ada 4 nih yang closing. Jadinya, cost per purchase-nya itu sekitar 34.000. Dengan kondisi tadi, net profit-nya itu 300.000 coy. Jadi kalau sebulan, dengan biaya iklan 150.000 per hari dan 1 CS, itu bisa menghasilkan penjualan sekitar 132. Dengan omset 23 jutaan. Kalau kita kurang-kurangin dengan biaya iklan dan HPP, ketemu nih profit per bulannya itu net 9 juta. Alhamdulillah masih di atas UMR cuy. Tapi ini kalau kita mikir manisnya doang ya. Semua paket diterima oleh customer dan nggak ada drama COD yang kena tolak. Kalau ada RTS ya berkurang lagi cuy profitnya. Dari gambaran tabel yang ini, kalau teman-teman mau profit lebih banyak,
Contoh, oh gue kan sultan nih, gak mungkin lah budgetnya cuma 150.000, budget gue 1,5 juta. Nah, ketemu tuh profit per bulannya jadi 90 juta. Atau CS gue ada 2 di bank, oke kita masukin 2 ya. Dah dengan 2 CS bisa mendatangkan profit hingga 18 juta coy. Atau server gue nih pakai VPS bang, bukan lokal biasa, jadi persentase lead ke dashboard itu jauh lebih tinggi, misal 90%. Nah, profitnya lebih banyak kan, 525.000 coy per harinya. Jadi, profit net per bulannya bisa hampir 16 juta. Nah, angka-angka ini nantinya yang bakal jadi pedoman kita pas udah menjalankan campaign di Meta Ads. Jadi, jangan main-main iklan aja, tapi pas dihitung malah boncos coy. Gimana? Udah kebayangkan untuk menghitung KPI dalam beriklan di Facebook Ads? Kalau teman-teman gimana nih? Ada metode perhitungan lainnya kah? Diskusi di bawah ya. Nah, kalau teman-teman masih tertarik untuk belajar Facebook Ads, bisa cek kelas Nico Julius yang mengajarkan kita dari basic hingga advance. Linknya ada di deskripsi video ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat, serta dukung terus channel dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, Tayo Premium.